wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nadia Farhani, NIM 1814020015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi informasi terhadap perilaku masyarakat. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang disebut dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Nah, kemudian di sini ada contoh dari teknologi informasi. Contohnya itu bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern atau yang disebut dengan ponsel. Istilah dalam pengertian teknologi informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Harvard Business Review. Nah, penulis Levitt dan Whistler ini berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi atau TI. Setelah mengetahui pengertian dari teknologi informasi, contoh dari teknologi informasi, dan lain sebagainya, kita sekarang akan masuk ke sejarah dari teknologi informasi. Yang pertama ada masa prasejarah. Pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Misalnya mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Nah, yang kedua itu mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda yang ada di sekitar mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal juga. Yang terakhir, mereka mulai menciptakan dan menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Contohnya itu seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Kemudian ada masa sejarah pada 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an sebelum Masehi. Nah, pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti sekarang, karena hanya kalangan terbatas yang menggunakan teknologi ini. Kemudian ada bangsa Sumeria pertama kali menggunakan tulisan dengan bentuk piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf ini mempunyai bunyi yang berbeda pada penyebutannya, sehingga menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Kemudian, setelah terciptanya huruf, manusia berinisiatif menggunakan media yang berbeda dari sebelumnya. Maka terciptalah kertas dari pohon papirus, yaitu pohon yang tumbuh di sekitar aliran sungai Nil. Yang terakhir, pada masa 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Nah, kertas ini terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian diratakan dan dikeringkan. Masa sejarah yang terakhir adalah masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Seperti pada tahun 1455, para ilmuwan menemukan mesin cetak yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi. Pada tahun 1830 muncul inovasi program komputer pertama kali yang ditemukan oleh Augusta Lady Byron. Banyak dari kita bertanya-tanya apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat? Nah, itu karena perkembangan pesat dari teknologi informasi. Secara garis besar, ada 4 periode atau era perkembangan dari teknologi informasi tersebut. Era pertama dimulai dari era komputerisasi. Pada tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan ke dunia industri. Nah, kemudian pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Era kedua yaitu era teknologi informasi. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kemudian di era ini juga setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer. Contohnya yaitu seperti untuk mengolah database, spreadsheet, dan data processing. Era ketiga yaitu era sistem informasi. Pada era ini lebih menekankan sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut.
Kemudian ada juga peranan sistem informasi sebagai komponen utama dalam memberikan keunggulan kompetitif perusahaan. Era terakhir yaitu era globalisasi informasi. Para praktisi teknologi informasi mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Kemudian transaksi perdagangan dapat dilakukan di cyberspace melalui electronic transaction dengan menggunakan electronic money. Pada saat ini, kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Perubahan ini justru memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Saya akan menjelaskan dampak dari teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, masyarakat akan lebih diuntungkan dengan teknologi informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari teknologi informasi, yaitu masyarakat akan lebih cepat bertukar informasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam bertukar informasi yang diperlukan. Yang kedua, terwujudnya masyarakat informasi. Yang ketiga, masyarakat yang berwawasan luas. Yang keempat, menjadikan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Selain memberikan keuntungan pada masyarakat, teknologi informasi juga memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga selain mengakibatkan dampak positif, juga akan menimbulkan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yaitu terjadinya degradasi moral terhadap pengguna yang tidak terkontrol, kemudian terjadinya cybercrime atau kejahatan di dunia maya, dan kurangnya kepedulian terhadap bersosial. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.